Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faqahana wa lisuluki syar'ihi nabbahana. 'Allamana subhanahu bil qalami fadlan wa mannan minhu ma lam na'lami. وخصنا بأفضل الأديان والسنة الغراء والقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimah, Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para orang tua kami, para ustaz, para guru ya, yang sempat hadir di majlis ini, semua kita, semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Settingan hari ini tidak seperti yang saya gambarkan. Iya, saya mengira saya sama Ustadz Roni itu duduk berdua di depan gitu loh, Pak. Gitu loh. Ya, jadi ngobrol santai gitu loh Pak. Tapi ternyata settingannya resmi sekali gitu loh, Pak. Ini kayak Ramadan lagi gitu, Pak. Begini gitu loh. Ya, tapi nggak apa-apa gitu. Ya, yang namanya halal bihalal kan ceria-ceria, Pak. Ya, jangan terlalu itulah gitu kan. Santai-santai, tapi nggak apa-apa. Begitu keadaannya selalu nggak apa-apa. Sip. Wah, nggak apa-apa, subhanallah. Baiklah, ya karena waktu dibagi ya tentu kita berusahalah untuk ya sehemat mungkin. Halal bihalal ya, gitu. Langsung aja Pak ya. Ya nggak pakai mukadimah lagi. Halal bihalal. Halal bihalal. Ya, istilah halal bihalal itu kalau di Arab nggak ada. Ya, dicari di mana-mana nggak ada halal bihalal. Halal bihalal itu kalau secara bahasanya artinya apa? Halalun bihalalin, artinya rela sama rela gitu, suka sama suka, artinya mulai dari nol lagi. Subhanallah, betul, itu istilah di kita. Tapi kalau dicari di Arab nggak ada halal bihalal. Terus orang Jawa bilang mana haramnya gitu kan, mungkin begitu. Baiklah Bapak Ibu, saya secara pribadi dan keluarga penting rasanya untuk menyampaikan gitu kan. Mohon maaf lahir batin gitu kan. Kemudian semoga taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal ya. Selama bulan Ramadan kita banyak bergaul. Selama bulan Ramadan lisan ini banyak ngomong di depan publik gitu Pak ya. Pastilah ya ada saja yang tergelincir gitu. Hamba-hamba ya kita termasuk ya hamba-hamba yang lalai, yang lemah ini pasti ada gitu. Jadi saya ingin mengucapkan secara pribadi dan keluarga, maafkan saya kalau ada kekeliruan dan kekhilafan. Kalau ada selama saya menyampaikan ya tersinggung kita gitu ya, maka ketahuilah ya itu bukan niat saya untuk menyinggung ya. Niat saya hanya untuk menyampaikan apa yang ada gitu loh. Baik itu ya kebenaran dalam Al-Quran, kebenaran dalam hadis Nabi, niatnya itu saja. Kalaupun terkadang, saya yakin sih terkadang apa yang saya sampaikan itu cocok dengan kita gitu Pak ya. Wah ini kena saya ini, kena awas Ustadz ini nanti gitu kan. Saya nggak tahu gitu ya, mana Bapak yang kena nggak tahu, yang penting tersampaikan gitu Pak ya. Makanya di kesempatan ini sangat penting sekali untuk menyampaikan maafkan saya kalau saya punya kesalahan dan kekhilafan dalam menyampaikan gitu Bapak Ibu, karena perlu kita ketahui bahwa memang kebersihan hati itu penting sekali Bapak Ibu. Banyak pun beribadah ya,
banyak beribadah, banyak berzikir, tapi kalau dalam hati kita ada ghillal lilladzina amanu, seperti dalam surat Al-Hasyr itu ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, ini doa ini disampaikan ya dalam surah Al-Hasyr, kata Allah, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah min ba'dihim itu setelah kaum Ansor dan Muhajirin. Ya, berarti termasuk kita, ya, orang-orang yang beriman setelah masanya para sahabat. Mereka itu berdoa, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina ya alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami, ya, fir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, ya, saudara-saudara yang beriman. Kita dianjurkan untuk berdoa ini. Terus apa? Minta kepada Allah, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan engkau jadikan, jangan engkau lemparkan atau tumbuhkan dalam hati kami ini kepada orang-orang yang beriman ghillan. Ghillan itu bisa hasad, bisa dengki, bisa rasa benci, Pak. Ya, kita sholat, Allahu Akbar, sholat malam, berdoa, ya, tahajud, tapi dalam hari-harian ada rasa benci kepada saudara seiman, itu perlu dikoreksi lagi gitu loh. Nggak baik, Pak. Dan kebencian itu boleh jadi timbul, ini loh, boleh jadi timbul mungkin karena sisi keilmuan, ya, berdiskusi bisa, boleh jadi, Pak. Kebencian itu bisa timbul karena jarang bertemu atau jarang berteguran, bisa jadi. Kebencian itu bisa timbul karena perkara bisnis, bisa jadi. Kebencian itu bisa timbul ya karena perkara-perkara yang lain, ya, perkara bisnis, ya, dagang, pekerjaan, apa-apa sajalah, ya. Dan itu mungkin berkemungkinan bisa, ya. Tetapi setelah itu ada, berusahalah berdoa kepada Allah agar rasa benci itu dihilangkan oleh Allah. Angkat ya Allah. Karena kalau dalam hati ini ada rasa benci khusus kepada orang yang beriman, siapapun, Pak. Dalam ayat ini orang yang beriman semuanya, ya, bukan kelompok, bukan suku, bukan organisasi. Yang penting dia beriman, tidak ada dalam hati ini rasa benci. Saya selalu berusaha begitu. Saya ngomong, ya, karena selalu berusaha begitu, Bapak Ibu. Ya, nggak boleh. Berusahalah untuk, ya Allah. Kalau perlu kita bertanya, Pak. Mungkin kita selama ini benci kepada si fulan, kenapa ya hati ini benci kepada si fulan? Bertanya gitu loh, Pak. Salah saya siapa gitu? Di mana salah saya? Harus kita pertanyakan. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan yaitu tentang silaturahim. Ya, sederhana saja. Silaturahim, saya ingin, ya, menyampaikan ada penjelasan dari Imam Ibnu Hajar, ya, tentang Ar-Rahim. Ar-Rahim, kata beliau, Imam Ibnu Hajar ini punya kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari. Apa kata beliau? Ar-Rahimu yutlaqu alal aqaribi, ya. Rahim itu dia sudah biasa dipakai, biasa dipahami oleh orang al-aqarib. Ya, rahim itu adalah kerabat-kerabat kita. Silah itu artinya penyambung. Penyambung ar-rahim, ya. Hubungan kekerabatan itu disambung. Wahum man bainahu wa bainal akhari nasabun. Yang pertama, kata beliau, siapa itu al-aqarib? Kerabat-kerabat itu adalah orang yang di antara dia dengan yang lain itu ada hubungan nasabun. Ya, itu yang pertama. Sawaun kana yarithuhu amla wa sawaun kana dza mahramin amla.
Wakila, ya. Jadi rahim itu adalah orang yang ada kerabat yang ada hubungan nasab, ya. Baik mereka mewarisi ataupun tidak, baik itu termasuk dza mahramin atau tidak. Jadi baik dia mahram atau tidak, ya. Yang jelas kalau dia ada hubungan nasab itu termasuk kerabat kita, dan itu wajib untuk dijalin silaturahim tersebut, harus dijaga, jangan takto, ya, jangan diputuskan, ya, karena dalam Islam memutuskan silaturahim itu adalah termasuk al-kabair, termasuk dosa besar, ya. Banyak sekali hadisnya, mungkin nanti Ustadz kita, guru kita Ustadz Roni yang menyampaikan, ya, bagaimana gitu, ya, dosanya, kemudian hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah baik dia mewarisi maupun tidak, baik dia mahram kita maupun tidak, semuanya adalah termasuk rahim. Wakila, dan dikatakan juga humul maharim faqat. Ada yang mengatakan pendapat yang termasuk rahim ini adalah orang yang maharim faqat, yang haram dinikahi, mahram saja. Tetapi dari dua ini mana yang lebih kuat? Pendapat yang pertama, ya. Selagi ada hubungan nasab itu termasuk rahim, ya, makna rahim. Bapak Ibu, kenapa yang kedua ini tidak terlalu kuat? Karena, ya, kalau hanya mahram saja, mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Berarti anak dari paman kita enggak termasuk dong. Ya kan? Karena anak paman dan anak bibi itu termasuk mahram atau tidak, Pak? Ya tidak. Kalau kita pendapat yang kedua, makanya pendapat yang kedua yang mengatakan hanya mahram saja itu yang termasuk rahim, ini tidak kuat. Rahim itu adalah lebih umum, baik dia mewarisi maupun tidak, maupun mahram atau tidak. Yang jelas ada garis hubungan nasab. Itu penjelasan dari siapa? Dari Ibnu Hajar. Selanjutnya poin yang kedua, Imam Ibnu Hajar menyampaikan perkataan dari Imam Al-Qurtubi tentang rahim ini. Apa kata beliau? Inna rahima allati tusalu ammatun wa khassatun. Sesungguhnya rahim yang disambungkan itu, yang diperintahkan untuk silaturahim itu adalah dia ada dua, ammatun wa khassatun. Ada silaturahim ammah secara umum, ada yang khassah secara khusus, ya. Wa ammal ammatu, ya, fal ammatu, kata beliau, kata Imam Qurtubi rahimahullah, yang silaturahim atau rahim secara umum adalah rahimuddin. Nah, rahim secara agama, ada hubungan ukhuwah Islamiyah kita. Berarti lebih umum sekali. Ini yang umum. Dia beriman kepada Allah, itu wajib untuk disilaturahim. Jangan kamu putuskan. Itu yang amma. Terus bagaimana caranya? Kata beliau, wa tajibu muwasalatuha bitawadud wat tanasuh, ya, wat tanasuh wal adli wal insaf wal qiyami bil huquqil wajibah wal mustahabbah, ya. Rahim yang secara umum ini wajib untuk disambung. Caranya bagaimana? Yang pertama, at-tawadud, saling berkasih sayang. Dia beriman, kita wajib untuk berkasih sayang kepada saudara kita yang beriman. Nggak boleh benci, Pak, nggak boleh dendam. Yang kedua, at-tanasuh, saling memberi nasihat, ya. Kita perlu ditegur, saudara kita perlu ditegur, ya. Saya yang menyampaikan ini perlu untuk dikoreksi, ya. Jangan hanya menyampaikan saja. Begitu dia, at-tanasuh. Ini wajib loh, Pak. Kalau ada saudara kita keliru, sampaikan. Kalau ada saudara kita yang sudah mulai keluar dari jalur-jalur yang diridhoi oleh Allah, gitu kan. Kalau ada saudara kita, sahabat kita yang punya pemikiran sholat 5 waktu itu enggak wajib misalnya, ini perlu, ya, at-tanasuh. Ada, ya, ibu-ibu di kita misalnya mengatakan jilbab itu enggak wajib, ini perlu
diberi nasihat. Itu berupa cara bersilaturahim, ya. Kemudian wal adli wal insaf, ya, caranya berlaku adil kepada orang yang beriman kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sama dengan kita. Wal insaf, insaf itu ya istilahnya harus mengakui gitu loh, Pak. Kalau dia benar, kita akui benar. Kalau saya salah, saya akui salah. Ini wajib untuk dipraktekkan dalam menjaga silaturahim. Wal qiyami bil huquqil wajibah wal mustahabbah, dan melaksanakan hak-hak yang wajib maupun hak-hak yang sunnah. Wa ammal khas, kata Bilal al-khassa, kata Imam Qurtubi, fatazidu, lalu yang sudah disebutkan tadi kemudian ditambah lagi dengan apa? Bi an nafaqah alal qarib, ya, memberi nafkah, ya. Kalau yang khusus berarti apa? Kewajiban untuk memberi nafkah, ya, karena dia ada hubungan keluarga yang dekat sekali. Nafaqah alal qarib. Kemudian wa tafaqqudi ahwalihim. Tafaqqudi ahwalihim itu memperhatikan keadaan mereka gitu loh, Pak. Ya, ada kekurangan enggak? Ini wajib bagi siapa yang punya hubungan yang khassah, hubungan rahim yang khassah, ya Pak ya. Ya, keponakan kita wajib loh untuk ditanya, ya, bagaimana keadaan sekarang gitu. Subhanallah. Kemudian wat taghaful anzalatihim. Taghaful anzalatihim itu kita harus jangan terlalu memperhatikan kekurangan-kekurangan mereka. Ini wajib untuk dilakukan. Artinya apa? Kalau mereka punya aib gitu ya, punya kekurangan, jangan terlalu disorot, Pak. Maafkan sajalah. Maafkan. Ini kewajiban bagi orang yang menjalankan silaturahim. Poin yang ketiga, terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang imam yang bernama Ibnu Abi Jamrah. Beliau berkata, takunu silah, ya. Silaturahim itu bisa kita lakukan begini, kata beliau. Yang pertama apa? Bilmal. Silaturahim itu bisa dilakukan dengan harta. Kalau kita punya harta, kita bisa bersilaturahim dengan harta. Yang kedua, bil auni alal hajah. Ya, membantu dengan apa? Terhadap saudara kita yang memerlukan. Kalau dia memerlukan, bantu. Ya. Kalau dengan harta khusus, kalau bantu dengan saat perlu itu ya boleh jadi membantu dengan pikiran, dengan tenaga, dengan ide, dengan saran-saran, itu juga termasuk wal auni bil hajah. Kemudian wabidaf'id doror, dengan cara menyingkirkan doror, ya, kemudaratan kepada saudara kita tersebut, hubungan kita tersebut. Kemudian yang menarik, kata beliau, Ibnu Abi Jamrah mengatakan silaturahim, takunu silaturahim bitolaqatil wajhi wad du'a. Itu juga termasuk silaturahim, ya. Berpenampilan yang ramah kepada saudara itu silaturahim. Kalau berjumpa itu ceria gitu loh, Pak ya. Tolaqatil wajah itu ceria, enggak cemberut. Itu termasuk silaturahim, ya. Bernilai sekali dalam pandangan Allah dan Rasul. Kalau bertemu teman, tanya kabarnya, itu silaturahim. Nah, cuman perlu kita perjelas lagi gitu. Mungkin selama ini makna silaturahim yang kita pahami itu hanya apa misalnya? Hanya berkunjung saja, ya. Ya. Yuk kita silaturahim, berkunjung saja. Yang lainnya bukan silaturahim, bukan, ya. Sangat luas sekali. Atau juga makna yang selama ini kita pahami, silaturahim itu hanya kepada kerabat-kerabat keluarga kita saja. Ternyata tidak, sungguh. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Silaturahim yang lebih luas lagi itu adalah silaturahim fiddin, ya, dalam kaitan agama. Saat ini kita sedang menyaksikan, mengetahui keadaan saudara kita di Palestina, gitu loh.
Ya, kalau kita memang merasa itu saudara kita, tentu kita akan harus galau, resah hati ini, Pak, ya, melihat keadaan mereka, ya, diperlakukan oleh Zionis, ya, al-Yahud, ya, orang-orang yang memang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam Al-Qur'an, ada dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, ya. Tentu kita harus prihatin. Sebagai apa? Hubungan apa kita? Agama, ad-din, al-ukhuwah al-islamiyah. Sangat tidak wajar kalau ada seorang muslim mengatakan Palestina itu ya urusan mereka sendirilah, kita ngurus negara kita aja gitu. Dia muslim, ya. Berarti dia ya mungkin boleh jadi tidak tahu atau memang menyingkirkan konsep-konsep ukhuwah Islamiyah yang ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis ini. Semoga penyampaian yang sederhana ini bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini insyaallah. Siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurinya siapa? Juri di Kang ya. Pak Haji Endang sama Pak Jamil juri. Jadi biasanya kalau di pesantren namanya kami muhadarah. Jadi tampil 10 menit, 15 menit, habis itu dijuri. Nah, lomba, Pak Haji ikat pegang kertas nggak, Pak Haji? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlalu singkat Pak Dr. Azmi, Ustaz Azmi menyampaikan. Saya baru mempersiapkan saya masuk di mana nih tadi kan. Tapi tak apa-apalah dikasih kesempatan. Alhamdulillah. Yang penting pagi hari ini kita makan pagi, sarapan di situ yang penting. Ada yang penting. Ya. Saya sudah melihat sudah mulai ada gerakan-gerakan di belakang. Itu yang paling penting. Yang penting suruh selesai kita makan. Halal bihalal identik dengan itu. Kalau tak ada makanan tak ada halal bihalal. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini. Jadi nanti ketika orang ingin di akhirat tiba ditimbang sama Allah amalnya. Timbang sama Allah amalnya. Ada amal baik, ada amal buruk. Terus model ditimbang itu kalau kita baca At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah, buku karangan Imam Al-Qurtubi, beliau menyatakan di situ. Jadi malaikat itu menulis catatan amal kita itu pakai kertas. Kalau ke kertas ada kertas gitu, catat. Tapi catatannya rapi, rapi. Kalau banyak melakukan amal baik, maka tentu catatan amalnya tebal. Kalau banyak melakukan amal buruk, tentu catatannya juga tebal. Ditimbanglah antara yang baik dengan yang buruk. Yang ditimbang itu adalah amal dari catatan itu. Cuman catatannya rapi, tak beda dengan catatan kita. Kita kan dilangkah-langkahin gitu ya, Pak. Langkau-langkauin, apa bahasanya itu? Ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Ada lompat-lompatin. Kalau itu tak, catatannya rapi betul, ditimbang. Timbang satu, timbang keduanya. Terus Nabi mengatakan, kata Nabi Muhammad SAW, catatan amal baik itu akan ditimbang dan akan masuk surga orang itu jika seandainya catatan amal baiknya lebih berat daripada catatan amal buruknya.
Sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa berat catatan timbangan amal baiknya? Kata Nabi, walau lebih saja sedikit. Berapa lebihnya sedikit tuh? Kata sahabat, seberat telur kutu. Bapak punya telur kutu tak? Coba bapak lihat. Ibu-ibu punya kutu nggak, bapak? Serius? Allah, ibu hebat betul ibu. Dulu saya ketika kecil itu kerjaan saya itu. Ketika kecil ada orang menjual sisir rapat, sisir kutu namanya, Pak. Berarti punya telur kutu bapak tuh kalau ya. Punya kan? Punya tak? Iya katanya, berarti tahu itu. Itu kerjaan saya tuh. Kelang sekolah tuh diambil kertas sedikit atau begini kan, keren. Dapat kutu tuh. Dulu karena masih kotor-kotor dulu Pak ya. Sekarang udah gagah, baju aja coba lihat. Nah, baju. Yang gagah bajunya itu orangnya. Walau seberat telur kutu, seberat telur kutu pun berarti hebat timbangan Allah tuh Pak. Saya, bibi saya, paman saya jualan emas. Saya tanya sama dia, telur kutu ini bisa ditimbang enggak kata saya? Tak bisa kata dia. Yang bisa menimbang emas itu Pak, itu sudah miligram. Miligram itu bisa ditimbang tuh Pak. Telur kutu itu tak sebesar miligram Pak. Tak ada. Tapi seberat itu timbangannya masuk surga. Begitu juga kata Nabi Muhammad, jika seandainya timbangan amal buruknya lebih berat sedikit saja daripada amal baiknya. Seberat apa ya Rasulullah? Seberat telur kutu. Berarti timbangan Allah itu sangat sensitif Pak. Sensitif, debunya langsung dia bergerak. Kira-kira gimana bentuk timbangan itu Pak? Tahu sih itu. Begitulah detailnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tuh detail Pak. Contoh dulu saya pernah sampaikan sama Bapak. Apa kata Nabi SAW? Siapa melangkah ke masjid kaki kanan, maka Allah angkat 1 derajat. Siapa yang melangkah kaki kiri, Allah turunkan 1 dosa, kesalahan. Saya tanya sama Bapak dulu, Bapak pernah menghitung kaki kanan kaki kiri enggak ke masjid? Naik motor pula lagi. Pernah Bapak hitung enggak berapa putaran bandu? Tak pernah kita menghitung Pak, enggak? Pernah enggak Pak? Tapi Allah dihitungnya Pak. Hebatnya Allah tuh Pak, detail. Jadi jangan bikin-bikin dosa. Kecil pun tahu Allah tuh. Siapa bilang Allah tak tahu? Allah tahu tuh. Makanya Pak, terus sahabat menangis, kalau begitu detail banget ya Rasulullah, detail betul ya Rasulullah, macam mana kami ini ya Rasulullah. Kemudian Allah kata Nabi SAW mengatakan, hei manusia yang berat amal keburukannya dan kalian akan masuk ke dalam neraka, maukah kalian aku berikan kesempatan agar kalian bisa masuk ke surga? Mau ya Allah, saya tak mau mampir di neraka, maunya ke surga. Macam mana ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian punya kesempatan. Apa kesempatannya? Maafkan saudara kalian tuh. Maafkan. Jadi kalau dia punya salah, maafkan kesalahannya. Maka kesalahan itu aku anggap itu sebagai amal baik kalian, karena kalian telah memaafkan. Memaafkan susah atau gampang Pak? Coba lihat, gampang ya? Serius? Serius Pak nih? Utang saya sama Bapak 1 juta, habis itu maafkan Pak ya. Kita halal bihalal ya sekarang ya. Halal bihalal ya. Maafkan ya 1 juta ya, maafkan. Bisa nggak Pak? Berat itu. Minta maaf gampang. Memaafkan susah. Makanya perintahnya dalam Al-Quran tuh wal afina anin nas, maafkan. Bukan minta maaf. Kalau minta maaf gampang Pak. Salah-salah Pak pukul orang. Habis minta maaf ya. Minta maaf ya. Gampang betul minta maaf tuh, ya kan? Tapi kalau memaafkan Pak berat Pak. Apa kata Allah? Kesempatanmu maafkan orang tuh, nanti itu aku anggap sebagai amal baik. Habis itu masuk ke dalam surga. Dan sekalian temanmu yang sudah kamu maafkan tadi bawa masuk ke dalam surga. Makanya Allah itu tersenyum. Terhadap apa? Terhadap orang yang membunuh. Orang yang membunuh masuk surga, dan yang dibunuh pun masuk surga. Bapak pasti, kok bisa ya orang yang membunuh masuk surga, yang dibunuh masuk surga? Siapa dia? Wahsy. Wahsy membunuh Hamzah. Habis itu dia tobat, masuk surga.
Hamzah masuk surga duluan. Memang yang lebih baik itu dibunuh Pak daripada membunuh. Karena yang dibunuh itu duluan masuk surga karena dia memaafkan. Begitulah kira-kira Pak. Bisa nggak kira Pak memaafkan gitu? Jadi kesempatannya apa Pak? Maafkan. Kalau dimaafkan, apa kata Allah? Kamu sekalian masuk surga. Mungkin Bapak pernah dengar cerita ada seseorang yang dia kata Nabi Muhammad, nanti kalian akan melihat ada orang yang masuk ke dalam masjid ini, dia itu adalah penghuni surga. Datanglah orang tuh dalam keadaan wajahnya habis berudu, menenteng sandal, takut dia sandalnya hilang, mungkin itu satu-satunya sandal dibawa ke masjid ini. Kalau kita tak boleh kan bawa sandal di sini taruh, enggak boleh. Kalau dia orang dulu kan sandalnya apa Pak? Apa namanya? Masih pasir bawa masjid. Inilah orang. Sahabat, siapa lah orang ini? Tidak terkenal. Besok datang lagi. Ini orang nanti masuk, ini orang penduduk surga nih. Orang itu juga 3 kali orang itu juga diikutin sama sahabat, dilihat amalnya biasa aja, sholatnya biasa aja, puasanya biasa aja, yang lain biasa aja. Tapi ternyata dia mengatakan, apa amal baikmu? Hatiku tak ada sakit hati sama orang lain. Aku selesaikan masalahku dengan orang. Makanya dikatakan Pak, dosa besar itu 10. Dosa besar berapa? 10. 1 hanya kepada Allah. Apa yang kepada Allah itu Pak? Syirik. 9-nya orang semua tuh. Baca. 9. Syirik yang pertama dosa besar itu syirik. 9 itu membunuh. Habis itu apa? Menipu, sumpah palsu, nuduh orang berzina, durhaka kepada orang tua. Orang aja semua itu Pak. Makan riba, ke orang juga lagi. Apa lagi itu? Udah tadi Pak. Ayolah. Apa? Pak Haji? Hah? Zina ke orang juga tuh. Apa lagi? Minum khamar. Minum khamar walaupun kita sendiri tapi itu termasuk dosa, nanti akan melakukan perbuatan yang tidak tuh. Bisa apalagi nuduh orang nanti tuh. Apalagi Bu? Ibu-ibu bilang ini nikah 2 kali. Enggak itu bukan dosa besar. Dibilang dosa besar ibu ini ada-adanya. Indah canda nanti ibu pulang jangan lah ya, itulah contoh. Padahal saya enggak ngomong itu kata ibu. Biar ibu-ibu ini aja, biar semangat bapak-bapaknya ibu. Dah. Jadi Bapak, jadi kepada Allah aku pemurah kata Allah. Aku ini pemurah, tapi kalian itu tidak mau memaafkan. Makanya nanti di akhirat Mana orang yang telah menzalimi saya? Mana? Saya butuh amal agar saya masuk surga. Bapak cari-cari nanti. Mau Pak maafkan? Tidak mau Pak. Tidak mau karena Bapak butuh amalan agar Bapak bisa masuk ke surga. Bapak cari-cari tuh. Mana duit saya yang 2.500 perak dulu? Mana? Bapak cari juga tuh Pak. Pak cari juga tuh. Apalagi 1 juta Pak. 500 carinya untuk menambah amal. Begitu. Sementara aku pemaaf kata Allah. Kalian minta maaf siang malam pagi petang aku maafkan kata Allah. Tapi kalau orang tuh tak mau memaafkan, pas-pasnya momennya halal bihalal nih Pak minta maaf nih. Betul Pak ya? Maaf ya. Tapi kalau hutang Pak harus ada caranya, enggak bisa maaf ya. Bayar hutang tuh baru minta maaf. Gitu caranya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan kita momen halal bihalal. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, habis itu saya dah hilang konsep habis. Ada lagi. Bingung saya jadinya. Dah begini ya Pak. Jadi kan selama Ramadan kita ini kan luar biasa mendapat kemanisan iman Pak. Betul tak? Ini semua. Mendadak jadi orang baik semua. Betul enggak? Puasa itu membuat kita luar biasa Pak. Betul enggak? Makanya kita itu sedih kalau ditinggalkan bulan Ramadan. Puasa itu kita semangat berzikir. Betul Pak ya? Kita semangat baca Quran. Ada yang tamat Quran 2 kali. Saya tahu orangnya siapa. Tahu sih. Kemarin dia baca situ. Ya kan semangat dah Pak. Ada yang sholat malam luar biasa Pak ya. Sholat tarawihnya juga. Habis itu tambah sholat
Qiyam 10 malam terakhir luar biasa, nangis-nangis mana. Habis itu apa? Banyak macam lah. Bersedekahnya gampang. Pokoknya segala amal baik kita hadirkan di Ramadan. Tapi setelah tinggal Ramadan macam mana? Setelah tinggal Ramadan macam mana Pak? Hilanglah semuanya, betul kan? Makanya sahabat itu menangis ketika ditinggalkanlah Ramadan. Kenapa mereka menangis? Tak sesemangat di luar bulan Ramadan. Makanya tandanya orang yang diterima amal baiknya itu, nih tandanya nih Pak, tidak habis-habis betul semuanya. Kalau habis-habis betul berarti tak betul amal ibadahnya yang kemarin tuh. Berarti itu hanya pencitraan aja. Makanya orang yang baca Quran jangan sampai habis-habis betul, tetap baca Quran. Yang suka berzikir tetap zikir. Yang suka salat malam tetap salat malam walaupun hanya 2 rakaat. Yang suka infak tetap infak. Cat ini belum selesai dah belum? Belum lagi. Bayarlah. Pokoknya infak terus. Habis itu apa Pak? Apa lagi? Yang suka apa? Salat malam, zikir, baca Quran. Yang puasa lagi. Apa kata Nabi? Man shoma Ramadana. Siapa yang puasa Ramadan, summa atbahu sitta min Syawal. Kemudian dia tambah dengan 6 hari bulan Syawal. Kutiba lahu shoma dahr. Maka dia seolah-olah salat puasa setahun penuh. Bapak ada puasa Syawal belum? Dah ya Pak ya, alhamdulillah sedang. Hari ini Pak puasa juga? Nah, kalau hari ini Pak puasa aja tahu Pak saya. Batalin Pak ya? Ya, batalin. Ya Pak, puasa di bulan Syawal boleh berurutan, boleh juga tidak. Pokoknya selama Syawal ini 6 hari kita puasa. Jangan habis-habis betul Pak ya. Semangat kita untuk puasa Syawal ini. Jadi begitu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in ahsanan, kalian jangan seperti ini, in ahsanan nas ahsanna. Kalau orang baik kami baik. In asaun nas asana. Kalau orang buruk kita ikut jadi orang buruk. Jangan begitu kata Nabi. In asaun nas ahsanna. Kalau orang buruk kami tetap jadi orang baik. Begitu caranya. Makanya sahabat itu selama 6 bulan mereka berdoa kepada Allah. Apa doanya Pak? Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya mujibas sa'idah. Itu doa. Menangis-nangis mereka itu. Menangis-nangis itu. Makanya Ali bin Abi Thalib itu selalu menangis di akhir-akhir Ramadan. Dia mengatakan apa? Man minal makbul fanuhanni. Siapa yang merasa bahwa dia adalah orang yang diterima amalnya, kami ucapkan selamat. Siapa yang merasa bahwa waman minal mahrum, siapa yang tidak diterima amalnya, panuhazzi, kami katakan belasungkawa. Makanya ucapan kita kepada orang kalau kita salam-salaman Bapak, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya kari. Semoga Allah terima. Berapa lama kita ucapkan doa itu? 6 bulan sampai bulan Rabiul Awal. Nanti dari Rabiul Akhir sampai Sya'ban kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Pokoknya apa yang kita lakukan di Ramadan jangan habis-habis betul. Betul Pak ya? Bapak ada kepengen makan pagi atau belum? Dah Pak. Jadi Pak, kata Nabi, salah satun 3 man kunna fihi wajadal halawatal iman. Kalau dia mendapatkan 3 ini, pasti dia merasakan kenikmatan iman. Manisnya iman. Yang pertama apa? Ayyakunallaha wa rasulahu ahabba mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih utama. Di Ramadan terasa begitu enggak Pak? Allah itu yang utama. Mencari duit, ada nggak Pak rasakan mencari duit di Ramadan semangat betul? Biasa aja.
Tapi di Ramadan Bapak kekurangan enggak? Malah berlimpah. Betul tak? Begitu harusnya manusia di Ramadan ini, Pak. Serius, Pak. Di Ramadan harusnya manusia begitu modelnya, Pak. Apa kata sahabat itu? Kami mencari rezeki, udah dapat rezeki itu kami gunakan untuk ibadah. Bukan seperti orang. Orang tuh gimana? Mati-matian mencari sesuatu yang tak dibawa, mati. Dicarinya rumah, carinya mobil, banyak-banyak mobilnya, banyak-banyak rumahnya, banyak-banyak duitnya, habis itu mati dia, tak dibawa sedikit pun. Mati-matianlah mencari sesuatu yang akan dibawa mati. Apa itu? Nih amal ini di Ramadan itu. Coba lihat model konsep orang di Ramadan, bagus nggak, Pak? Oh, indahnya. Makanya kita tuh sebenarnya belajar di Ramadan tuh beginilah manusia harusnya. Bapak kekurangan enggak di Ramadan? Tanyalah, Pak. Kekurangan enggak, Pak? Kok Bapak orang jawabnya? Kekurangan enggak di Ramadan, Pak? Kalau saya tak, malah berlebih di Ramadan. Kalau tak ada Ramadan tak ada lebihnya, Pak. Ah, itu hebat. Nah, itu berkah itu. Wah, Pak senyum-senyum dia tahu nih Pak Ustaz apa nih. Berlebih. Tanya Ustaz Azmi, tanyalah. Ustaz Azmi itu kita ini sebagai Ustaz ini sedih Pak Ramadan ini habis. Kita tahu, Pak. Sedih, Pak. Sedih betul, Pak. Serius, sedih. Nggak bisa kita nangis-nangis lagi, gitu kan? Kalau kita Ramadan nangis-nangis, Pak ya. Jangan dijelaskan betul loh. Dijelasin betul, malu lah kita. Itu kan. Pokoknya, Pak, begitulah konsep Ramadan. Tak pernah rasa kekurangan. Saya di Ramadan banyak nolak makan. Setiap selesai tarawih disogokan, nih makanlah Pak Ustaz. Enggak ada kenyang. Banyak betul di rumah tuh. Makanan banyak, segala macam banyak, duit banyak, segala macam. Begitulah konsepnya di Ramadan tuh, Pak. Bapak merasa kekurangan enggak di Ramadan? Tidak. Tidak. Allah itu malah Bapak tuh merasa orang kaya malah pengen memberi. Siapa lagi? Butuh. Gitu aja kan di Ramadan kan? Begitulah konsep hidup sebenarnya itu. Bapak ambil konsep hidup di Ramadan tuh untuk Bapak bawa ke 11 bulan berikutnya. Itu modelnya sebenarnya, Pak. Diajarkan sama Nabi, sama Allah tuh begitu. Seumpama Ramadan seperti Yusuf di antara saudara-saudaranya. Yusuf minta ampun sendiri. 11 saudaranya yang lain diampunkan Allah. Bapak minta ampun di Ramadan 1 bulan, Allah ampunkan bulan berikutnya. Begitu, Begitu mana? Ramadan konsepnya begitu. Maka terasa manisnya iman itu di Ramadan itu, Pak, indahnya ibadah. Bapak di selama Ramadan berkelahi enggak sama istri? Kita ada yang jawab. Ada enggak berkelahi sama istri, sama anak segala macam? Banyak enggak Pak berkelahi sama orang di Ramadan? Ada, Pak. Itulah konsep hidup di Ramadan tuh, kita sabar aja. Makanya yang pertama kata Nabi, 3 terasa manisnya iman tuh. Yang pertama apa, Pak? Allah dan Rasulnya lebih utama. Jadi terasa tuh, Pak, enaknya badan itu terasa tuh, Pak. Gunanya kita sebagai manusia terasa. Kemudian yang kedua apa? Ayuhibbal mar'i la yuhibba illa lillah. Engkau mencintai seseorang tak kau cintai kecuali karena Allah. Di Ramadan terasa itu, Pak. Terasa enggak, Pak, di Ramadan kita sayang sama saudara kita? Terasalah. Di Ramadan itu orang pemaaf, orang penyayang. Terasa enggak, Pak ya? Terasalah di Ramadan tuh. Itu terasa tuh, Pak. Pak, Bapak kan ingat tadi yang dibacakan sama Ustaz Azmi? Doanya Bapak, Rabbighfirli Rabbighfirli wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. 3 itu hadis. Jadi begini, Pak. Jadi ketika kita berdoa kan ada hadis Nabi itu. Apa kata Nabi SAW? Al-akhilla, ayat Al-Quran. Al-akhilla yauma izin ba'duhum li ba'din aduhun illal muttaqun. Orang yang bersaudara itu nanti akan saling bermusuhan kecuali orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tak bermusuhan. Makanya ketika disampaikan, nanti kalau kalian tak melihat saya, itu ada di ayat itu ada cuplikan. Nanti kalau kalian tak melihat saya di surga,
Tolong kalian cari saya. Bisa jadi saya surga paling tinggi daripada kalian. Misalnya bapak nanti tak ketemu saya di surga, jangan cari surga di bawah, di atas. Nggak, itu hadisnya udah gitu. Kalau kalian tak melihat saya di surga, tolong kalian cari saya di neraka. Tolong bersaksilah kepada Allah bahwa ini saya adalah orang yang baik. Angkat saya masuk ke dalam surga. Itu gunanya berteman, itu tuh gunanya Pak. Saling apa Pak? Saling menolong. Teman itu saling menolong. Tapi teman yang mana? Teman yang seiman. Kalau tak seiman Pak, tak keri tolong Bapak, serius lah. Mungkinkah orang-orang kafir itu nolong Bapak tuh? Ayolah kita masuk surga. Surga Bapak di mana? Nggak tahu saya katanya. Bapak pernah tanya sama orang-orang tuh, nggak, orang-orang kafir tuh, Bapak surga Bapak di mana? Tanyalah Pak. Tahu nggak dia tuh Pak? Nggak tahu dia. Nggak tahu dia. Cuman dia bilang surga juga. Padahal surga dia itu neraka sebenarnya. Itu kenapa? Makanya yang nolong Bapak itu siapa nanti? Kawan-kawan. Kalau Bapak masih menitip budi, contoh Pak. Saya ada punya kawan Pak. Contoh kawan. Jemaah. Dia itu kemana-mana Pak. Dia bawa ini kan ke tas kecil. Tas kecil itu Pak. Tas kecil, di dalam tas kecil itu ada permen. Ada apa Pak? Permen. Setiap orang ketemu Pak, baik anak-anak maupun orang dewasa, ditawarin sama dia tuh, mau permen. Cuman satu dikasihnya Pak, enggak dua Pak, satu aja. Satu kasih. Oh, anak-anak tahu tuh kalau udah mau, Bapak, permen. Nah, satu. Anak-anak kecil tuh tahu betul tuh dapat permen tuh. Dia belinya Kopiko tuh. Masuk pula dia. Nanti harus berikan royalti sama saya ya. Itu sebut merek Pak. Nah, sini. Mau permen Pak masuk. Kasih orang. Nanti dia ingat tuh ketika di surga nanti dia makan permen. Kan ada juga permen di surga. Mutasyabih kan sama-sama apa yang kita makan ini, cuman beda nikmat, betul ya? Beda rasa enaknya. Dia makan permen. Ingat sama dia. Oh, Pak Jamil dulu pernah ngasih saya permen kopi manisnya. Sekarang Pak Jamil mana? Ini mohon maaf Pak Jamil ya. Pak Jamil mana? Dia ketua RW sekarang. Gitu. Pak Jamil mana? Oh, dia ada dosa sedikit. Maaf Pak Jamil. Contoh ya. Dia di neraka. Apa kata saya? Oh Allah, dia dulu yang ngasih saya permen. Kalau tak ada permen, busuklah nafas saya ini ketika saya mau ceramah. Dialah dulu, ya Allah, yang berbuat baik sama saya. Tak senang hati saya kalau tak ada Pak Jamil. Yang membuat kamu senang apa? Saya berkawan di dunia, berkawan pula di akhirat. Bagaimana caranya? Saya kepengen dia bersama saya di surga. Angkat dia, kata Allah Subhanahu Wa Taala, masuk ke surga bersamamu. Begitu. Bapak titiplah budi sama orang. Selama hidup di hidup, titip budi. Tak usah banyak-banyak. Hanya berapa Pak? Satu permen. Pak beli 10.000 permen tu Pak tahan sebulan. Sebulan tahan, bayangkan 10.000 sebulan. Apalagi kalau Bapak beli nasi padang. Bapak tenteng nasi padang. Saya temu sama orang, nasi padang. Nasi padang. Mana orang yang sering makan permen atau makan nasi padang? Nanti di mana? Di surga tuh. Sering makan nasi padang, ya kan? Setiap kali dia makan nasi padang, enaknya. Mana Pak Jamil? Pak Jamil lagi. Dia bersaksi dia orang baik. Dulu ketika sahur. Dia yang belikan nasi padang. Kalau tak ada nasi padang, tak enak makan sahur saya. Ingat dia. Nasi padang orang Padang. Mana yang jualan nasi padang? Begitu Pak, titip budi sama orang. Apa pepatah itu mengatakan? Hutang emas dapat dibayar. Hutang budi dibawa mati tak bisa dibayar. Dia akan ingat sampai dia mati, sampai masuk ke surga. Ingat dia. Maka titip budi sama orang Pak. Beruntung Bapak yang punya nama Budi. Karena Pak sudah nitip budi ke orang. Ada nama Pak Budi di sini? Ada Pak? Maaf. Ada. Itulah kata Ustaz Zulami. Kami tak sengaja untuk menyinggung, tapi kena juga. Itu kami tak tahu sebenarnya. Kami tanya juga. Itulah itu. Jadi begitulah contohnya Pak. Itu ya, titip
Budi, Bapak berkawan sama orang itu lillahi ta'ala, bukan karena duitnya, bukan karena apa-apanya. Ada konsep tuh Pak, konsep berkawan tuh Pak. Apa mungkin pernah hadis Nabi baca gini? Apa tuh? Qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang baik walaupun itu supahit. Itu selalu pemahaman Bapak gimana? Menasihati kawan kan? Kawan tuh udah minta ampun, saya memang salah, ampun, jangan ditambah-tambah lagi, udahlah, kan itu kata kawan kan. Qulil haq walau kana murran. Saya akan sampaikan walaupun ini pahit. Kamu harus begini. Dah ampun-ampunnya dia, Pak. Ampun. Pak nasihati juga toh. Tak begitu konsep hadis. Bapak baca konsep hadis tuh. Kenapa kok Nabi mengatakan begitu? Dulu ada sahabat itu membeli kurma. Beli apa Pak? Kurma. Dia beli kurma 5 karung. Berapa Pak? 5 karung. Harga 1 karung 2 dinar. Kalau 5 karung 10 dinar. Dia belinya 10 dinar. Orang yang jual ini nakal. Orang Yahudi nakal. Ditaruh kurma yang bagus di atas, kurma yang busuk di bawah. Pas ketika dibuka semua, prank. Separuh bagus, separuh busuk. Aduh, ketipu. Orang yang jual lari, dah pergi jauh. Datang dia ke Nabi, ya Rasulullah, rugi saya ya Rasulullah. Kenapa rugi? Kurma busuk di bawah, kurma bagus di atas. Tak tahu saya 2 dinar saya beli. 2 dinar itu kan 2 juta harganya itu Pak. 2 dinar 8 juta lah itu. Kan 1 dinar 4 gram. 1 gram kan 2 gram 8 gram kan 8 juta harganya itu. 1 karung 8 juta, mahal itu. Mungkin kurma bagus mungkin di atas itu. Nabi. Terus bagaimana katanya kata Nabi? Kata dia, ya Rasulullah, saya masukkan lagi kurma ini seperti semula, yang busuk di bawah, yang bagus di atas. Saya jual lagi ke orang dengan 2 dinar, saya tak mengambil untung sedikit pun. Bagaimana Nabi? Boleh. Apa kata Nabi? Qulil haq walau kana murran. Sampaikan yang benar walaupun itu pahit. Coba bayangkan sama Bapak, kira-kira pemahaman Bapak apa dengan hadis ini? Pahit buat orang yang mendengar atau pahit buat kita ini? Pahit buat kita Pak. Sampaikan ke orang walaupun itu pahit, ini busuk, ini bagus. Yang busuk hargai yang busuk, yang bagus hargai dengan yang itu kan ini Pak. Ini kan untuk kita. Jadi qulil haq walau kana murran itu bukan untuk orang, itu untuk siapa Pak? Untuk kita. Bapak mecahin kaca masjid, habis itu Pak ngaku, kan berat tuh, walaupun orang tak tahu. Saya Pak Haji Endang, saya yang mecahin kaca, mohon maaf Pak Haji Endang, ganti kita. Iyalah Pak, ganti, harus digantilah. Kan qulil haq walau kana murran. Jadi bersahabat begitu Pak. Bersahabat tuh, apa kata Nabi SAW? Kalau kita baik-baik nih, kata baik-baik nih. Bersahabat tuh, kalau sahabat itu salah sama kita, carilah 70 alasan untuk membenarkannya. Misalnya nih, dia cemberut sama bapak. Habis itu cari alasan, mungkin dia kebelet kali, makanya dia agak cemberut. Oh enggak, dia enggak masuk ke WC nampak sama saya, kata kawan kan. Oh, bisa jadi giginya sedang sakit. Ada 2 alasannya. Oh enggak, giginya enggak sakit, kata kawan. Enggak sakit giginya. Terus kenapa tuh? Dia cemberut. Oh, bisa jadi apa namanya itu? Kakinya lagi terinjak atau kejatuhan apa? Kejatuhan benda berat, benda sakit. Pokoknya cari berapa, Pak? 70 alasan. Kalau tak bisa Pak cari 70 alasan, dah banyak Pak cari 70 alasan, habis itu tak dapat juga sama Pak, katakan pada diri Bapak. Bapak katakan, saya ini tak bodoh, tak bisa mencari alasan untuk kawan saya. Innal mu'min, kata Nabi, sesungguhnya orang yang beriman itu dalam hatinya ma'azir. Dia banyak memberikan dispensasi ke orang, lapang dada. Ma'azir. Wa innal munafik ma'ayir. Tapi orang munafik itu suka mencari-cari kesalahan. Tapi kalau orang beriman, gimana tuh bahasa itu? Bapak kayaknya gimana ini? Saya takut Bapak. Bapak ada lapar betul. Ada lapar betul Bapak. Seriusnya, ada lapar. Ada lapar pulang nanti lagi. Orang mukmin itu gimana Pak? Kalau Bapak merasa beriman, gimana caranya Pak?
banyak memberikan dispensasi ke orang. Banyak memberikan apa, Pak? Kelapangan hati. Bisa jadi dia begini, bisa jadi dia begitu, bisa jadi dia begini, jadi dia begitu. Banyak gitu, Pak ya. Jangan begitu, Pak. Suami istri kadang-kadang begitu. Apa tuh suami istri itu, Pak? Ya. Saya dulu pernah ada pelatihan samara namanya, Pak. Pelatihan sakinah mawaddah warahmah. Oh, itu pula. Suami istri aja ikut, ya kan? Ya, ikut datang banyak orang. Habis itu kan dikasihlah sama trainer itu. Apa dikasihnya? 2 kertas. Kertas pertama tuliskan di situ keburukan istri. Kertas kedua tuliskan kebaikan istri. Jadi begitu juga suami. Satu untuk yang baik, satu untuk yang buruk. Silakan sekarang tulis keburukan pasangan masing-masing. Semangat saya nulis, Pak. Biar nanti diceramahin. Tulis. Tapi saya pikir-pikir, Pak. Dapat sama saya keburukan istri itu 2. Pandai saya mencari keburukan istri, dapat saya 2. Habis itu istri saya pusing dia. Dapat sama dia 1 keburukan saya. Tak saya sebutkan sama Pak keburukan saya apa itu. Pak semua dia. Pak cuma 1 sama dia. Dapat 2 sama saya. Lebih banyak saya daripada dia kan, Pak. Apa kata ini? Kata trainer tuh, ada yang menambah kertas? Ada yang menambah kertas? Tak ada. Ini 1, 2 aja susah menambahnya lagi. Gitu, Pak. Tapi saya tuh kalau tak ada waktu habis, kita pindah ke kebaikan pasangan. Tulis. Saya tulis, Pak. Dapat sama saya 74 kebaikan. Pandai masak, bukain pintu rumah, menyuciin baju, nyetrikain baju, banyak betul. 74 dapat sama saya, Pak. Berapa, Pak? 74. Istri saya lebih pandai dan mencari kebaikan saya, Pak. 90 lebih dia dapat, Pak. Pandai dia. Mengayomi saya, nunjukin saya agama, dia pintar. Oh, masuk situ, Pak. Pintar. Oh, senang betul. 90 dapat sama dia, Pak. Saya 74 dapat sama saya. 90. Nambah kertas. Banyak yang nambah kertas, Pak. Nambah kertas. Habis itu dikatakan oleh trainer tuh, apa kata trainer? Sebanding tidak, kata trainer. Kebaikan 90, kesalahan 1, sebanding tak, katanya. Tak sebanding. Tapi kenapa yang 1 ini kelihatan besar, yang 90 ini kelihatan kecil? Kadang-kadang berkelahi kan kita begitu. 10 tahun yang lalu diingat lagi, abang dulu 10 tahun yang lalu begitu abang kan. Sekarang abang ulang lagi, 15 tahun yang lalu juga begitu kamu kan. Masih ingat deh 15 tahun yang lalu tuh, Pak. Apalah gaya tuh. Harusnya yang sebanding dah, Pak. 90 banding 1 mana yang banyak? Jawablah sedikit, Bapak. Kalaupun lapar jawab aja sedikit. Nah, mana yang banyak? Mana yang banyak? 90 dengan 1 mana yang banyak? 90 lah. Maka hilangkan aja yang 1 tuh benam karena apa ini yang 1 ini 90 banyak mah. Bilang begitu. Makanya enak kita tuh berkawan. Mana ada kawan itu sempurna, betul, Pak ya? Mana ada yang sempurna? Saya juga punya kawan dulu, Pak. Saya punya kawan dulu, Pak. Setiap kali makan bakso, makan mie ayam selalu ketinggalan dompet. Astagfirullahaladzim. Sekali oke saya bayarin, Pak. 2 kali oke, Pak. 3 kali oke. 4 kali saya bilang lagi sama dia, kamu jangan pakai penyakit lama lagi ya. Udah saya tahu tuh. Tapi dia orang baik, Pak. Dia orang pintar. Dia orang juara. Dia orang suka sholat. Dia suka baca Quran. Saya senang dengan berkawan dengan dia, Pak. Biarlah habis duit saya tak masalah. Asalkan saya bisa contoh kehebatan dia, ke sholat dia segala macam. Bisa jadi duit itu dia gunakan untuk yang lain. Tapi saya sempat juga bilang, sakit juga hati saya. Kamu jangan pakai lagi lah apa penyakit lama tuh, kata saya. Sempat saya bilang juga begitu, Pak. Tapi dia orang baik, Pak. Dia orang baik. Jadi Bapak, kalau dapat orang baik itu orang soleh, Pak. Dapat orang soleh. Walaupun habis-habis pun duit Bapak berkorban sedikit, tak masalah. Tak masalah. Apa masalahnya? Tak masalah. Orang itu tak sempurna. Mana ada orang sempurna? Bapak berkawan sama saya mungkin tak sempurna juga saya. Di atas mimbar aja kelihatan sempurna, Pak. Pasti bawah ada sempurna nih, Pak. Ketawanya besar, wah, itu betul ketawa nanti. Hilang di bawah tuh kan. Begitulah kira Pak, tak ada yang sempurna. Tapi Bapak sabar aja lah dengan tak sempurnanya orang itu. Angguk dah kuat-kuat tuh tandanya apa tuh?
Apa tuh? Cepatlah berhenti. Adalah Pak. Jadi gitu Pak, itu ya terasa manis. Apa kata Umar bin Khattab? Aku ini masih sempat hidup di atas dunia, masih kepengen hidup di atas dunia ini karena 3 aja. Yang pertama masih ada sholat berjamaah, masih bisa menambah amal, masih bisa taat sama Allah, maka semangat hidup. Yang kedua apa Pak? Karena ada kawan baik. Kalau tak ada kawan baik Pak, sempit dunia. Maka ada pepatah Pak Amin, Provinsi Padang mengatakan, salah, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Padang, bukan salah. Akan Bapak kan main-main pula Pak nih. Kan ada mulai. Ya, pepatah Minang. Apa pepatah Minang Pak bilang Pak? Apa pepatah Minang bilang Pak? Apa pepatah Minang bilang? Duduk surang basampi, duduk basamu balapang. Paham tak Pak? Oh, paham tak Pak? Duduk surang bersempit-sempit. Sendiri kita duduk Pak, sempit. Masuk akal tak tuh Pak? Duduk Bapak sendiri di masjid ini sempit. Masuk akal tak Pak? Mana masuk akal tuh? Orang Padang tuh pandai bikin pepatah petitih Pak. Tak masuk akal sama orang tuh Pak. Orang Padang tuh Pak, tak kurung dak di luar. Tak kurung dak di luar, tak impi dak di atas. Aduh. Bapak orang Padang mungkin paham. Dia mau terkurung tapi tak mau di dalam Pak, di luar. Terkurung maunya di mana Pak? Di luar. Tapi kalau dihimpit dia tak mau dia di bawah, dia maunya di atas. Apa pula namanya? Itu cerdiknya orang Padang buat pepatah Pak. Ini pepatah yang cerdik lagi. Duduk surang bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang, duduk sendiri kita menyelesaikan masalah tak selesai sama kita Pak. Pak dekat masjid ini kalau dia sendiri Pak Jiandang ini takkan selesai masjid ini. Bersama-sama baru kita bisa menyelesaikan seluruh masalah. Kan begitu? Model lidi, satu lidi tak bisa menyapu sampah, tapi kalau segopok lidi tersapu sampah semuanya. Begitu maksudnya Pak. Duduk sendiri sampai sempit kita susah kita menyelesaikan masalah. Makanya Bapak kalau punya cita-cita, jangan cita-cita untuk diri sendiri. Cita-cita untuk siapa Pak? Untuk bersama. Saya baca postingan, saya kan orang korban WA juga ini Pak. Ada postingan, kata Erdogan nih. Dia bilang, dulu ketika saya masih kecil, saya ini orangnya egois. Saya mau menang sendiri. Habis itu orang tua saya memberikan 3 nasihat untuk saya. Yang pertama, orang tua saya itu bikin mie. Bikin apa katanya? Makanan. Terus yang satu ditaruh telur di atas. Di atasnya telur. Yang satunya lagi tak ada telur. Habis itu saya pilih. Kamu pilih? Kata siapa? Kata ayahnya Erdogan. Pilih. Dipilih Erdogan. Ini Turki sekarang. Bapak tak pernah baca berita. Kok ini ke Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan? Tahu Bapak kan? Ya kan, tahu. Coba Bapak kok ingat siapa lah Erdogan? Enggak ini, dikasih apa Pak? Telur apa Pak? 1 di atas. Pilih kata orang tuanya. Diambillah sama Erdogan ini. Yang mana diambilnya? Yang punya telur. Karena dulu katanya kami susah. Telur itu ada setiap 1 kali setahun katanya. Setahunnya pas lebaran aja ada telur tuh. Kalau tak lebaran tak makan telur kami. Berarti orang miskin juga dia. Ya betul, semangat. Saya dapat. Terus habis itu sambil makan dikeruklah sama ayahnya ke bawah. Ternyata di bawah mie itu ditaruhnya sama ayahnya 2 telur. Berapa di bawah mie Pak? Keruknya sama dia. Dapat 2 telur kata ayahnya. Erdogan merasa tertipu saya katanya. Dia cuma dapat 1 telur, ini dapat berapa? 2 telur. Setelah itu berikut hari berikutnya dibuat lagi sama ayahnya mie 2. 1 telur di atasnya, 1 lagi tak bertelur di atasnya. Apa kata Erdogan? Ayah saya nipu saya lagi nih. Diambilnya lah yang tak bertelur. Pas dikureknya ke bawah ternyata memang tak ada telur. Apa kata ayahnya? Nah, kamu jangan belajar dari pengalaman. Bisa jadi pengalaman itu salah juga.
Jangan kamu belajar di situ. Yang pelajaran pertama lupa Satri. Yang pelajaran pertama apa? Nak, kamu jangan terlalu egois jadi orang. Nah. Yang apa yang tampak sama kamu itu belum tentu itu bagus. Itu bagus nak. Jangan. Nah. Ini dua nih yang tak tampak ada di bawah. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak, jangan belajar dengan pengalaman. Bisa jadi pengalaman itu salah. Habis itu besok-besok dia ini lagi buat lagi kan. Satu bertelur di atas, satu tak bertelur. Habis itu kata Erdogan, kalau saya pilih yang bertelur satu bisa jadi ini ada dua telurnya di dalam. Kalau saya pilih yang tak bertelur ini bisa jadi tak ada bertelur sama sekali. Habis itu kata Erdogan, baiklah. Ayah kan lebih tua daripada saya. Yang harus memilih siapa? Ayah duluan. Habis itu ada saya. Habis itu ayahnya diambilnya yang bertelur satu di atas. Makan aja. Diambil sama Erdogan, dikeruknya ke bawah. Ternyata ada telurnya dua. Apa katanya? Nak, kalau kau dahulukan orang lain, nak. Kalau kau dahulukan orang lain, nak, Allah akan berikan kepadamu kebaikan berlipat ganda, nak. Maka semenjak itulah saya mendahulukan orang daripada diri saya sendiri. Maka Allah berikan saya kehebatan yang sangat luar biasa. Jadi saya begini ini gara-gara itu, katanya. Mendahulukan orang daripada diri saya. Bapak kalau kepengen jadi presiden juga begitu caranya. Serius, dahulukan orang. Apa kata Nabi mengatakan, ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kata saya, ya Rasulullah, bagaimana caranya agar aku disayangi sama orang? Apa kata ini? Kata siapa Pak? Kata Nabi SAW, izhad fid dunya, agar disayang Allah. Ya Rasulullah, bagaimana aku agar disayangi Allah? Uzhud fid dunya, zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan sayang sama engkau. Tapi kalau kau terlalu menghadap dunia, Allah kau belakangi nak. Allah kau belakangi, kata Nabi Muhammad. Menghadaplah kepada Allah, maka dunia akan ikut di belakangmu. Begitu. Kalau kau ingin disayangi Allah. Saya tak ingin disayangi Allah aja, saya ingin juga disayangi manusia. Bagaimana caranya? Uzhud fima indan nas. Zuhudlah apa yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi kalau manusia mau ambil, ini ambil, ini duit, ambil, ini motor, ambil semua. Untukmu apa lagi? Habis, minta kepada Allah yang Maha Kaya. Kasih kira orang senang nggak sama bapak kalau begitu Pak? Apa yang ada sama bapak kasih ke orang. Ini ambil. Kira orang sayang nggak sama bapak? Bapak kok diam aja nih? Betul banget saya ceramah Pak. Udahlah segitu aja lah ya. Pokoknya Bapak kalau kepengen sayangi orang gimana cara Pak? Mencari hati orang gimana caranya Pak? Kasih semuanya apa orang butuh tuh. Pasti orang sayang. Betul enggak Pak? Betul Pak. Orang pasti sayang sama Bapak. Terus untuk apa lagi? Enggak ada, minta sama Allah. Allah Maha. Begitulah Nabi, begitulah sahabat. Memberi itu tak tanggung-tanggung. Makanya Nabi itu sangat disayangi oleh orang. Datang orang Baduy, Muhammad, kamu ini kan bendahara Allah, mana duit? Dibilangnya mau bendahara Tuhan. Kapan pula Nabi Muhammad diangkat jadi bendahara? Mana duit? Apa kata Nabi? Ditariknya kok, hampir celangkang Nabi Muhammad. Orang Baduy, orang kampung tak berpendidikan. Kata sini. Panggil sama Nabi. Nih, kamu nampak enggak ini? Apa nampak nih? Apa Pak? Apa nampak nih? Kambing. Satu lembawa. Lebih dari 300 ekor kambing itu Pak. Kamu mau nggak? Berapa? 1 atau 2? Jangan, kalau kamu mau semuanya ambillah. Semuanya. Ini terampasan perang untukku nih yang ambil. Itu orang Yahudi tak berpendidikan Pak. Betul diambilnya semuanya Pak. Tadi tinggalin 1. Diambil semuanya. Datang dia ke kampungnya. Orang kampung. Ternyata dia kepala suku. Aku tak akan bicara sama kalian satu-satu. Kan aku nih ketua kalian, kepala suku kalian. Aku tak bicara sama kalian sebelum kalian masuk Islam ke agama Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad tuh memberi, tak takut miskin. Ini aku dapat. Berapa? 300 ekor kambing. Kalian nanti masuk Islam pasti akan kalian menjadi orang yang dermawan, orang kaya segala macam. Karena Muhammad tuh memberinya tak tanggung-tanggung. Masuk Islam 2000 orang. Nabi habis itu ketawa. 300 ekor kambing membuat masuk orang Islam 2000. Ini nanti akan membela agama. Kaki saya sebenarnya capek juga Pak.
Dah, satu lagi. Peras minuman pertama tadi, dahulukan Allah. Yang kedua Bapak, baik-baik sama orang, terasa enaknya tuh diri itu Pak. Di Ramadan Pak dapat itu. Kemudian yang ketiga, ayukriha ilal kufri. Dia tak mau kembali kepada kekufuran. Kamazuk yukzifu anin nar. Seperti dia tak mau dilemparkan ke api neraka. Itu terasa manisnya Pak. Senangnya hidup kita itu Pak, kalau kita tak buat maksiat. Itu yang ketiga tuh Pak. Jadi Bapak kalau kepengen hidup Pak tuh tenang Pak, jangan bikin dosa. Jangan bikin dosa. Maka kata Nabi SAW, yang membuat hatiku bahagia ini 3 aja kata Nabi. Yang pertama, badanku sehat. Hari ini badanku. Jadi Nabi itu gampang bahagianya Pak. Hari ini badannya sehat. Habis itu apa? Ada makanan 1 hari. Nabi Muhammad mikirnya makan 1 hari ke depan aja Pak. 1 hari ini ada, alhamdulillah. Itu udah bahagia Nabi Muhammad. Bapak udah berapa lama makanan di rumah Bapak tersimpan tuh? Untuk berapa lama? Jawablah sedikit. Ini satu lagi terakhir nih. Dah terakhir ya. Sudah terakhir nih. Sudah terakhir. Apa? Satu lagi nih Pak. Berapa lama? Setahun ada. Bapak jual mobil Bapak itu mungkin 10 tahun tak akan habis nasi semua Bapak tuh. Nabi Muhammad sehari aja Pak. Itu udah membuat bahagia Nabi Muhammad. Yang kedua, tak dimaling rumah Nabi. Dah bahagia Nabi. Yang ketiga, yang keempat kata Nabi, aku tak bikin dosa hari itu. 4 yang membuat Nabi. Jadi konsep bahagia Nabi itu gampang. Kan dah dipanggil-panggil kan? Konsep Nabi bagi itu 4. Apa cuman Pak? Yang pertama apa tadi? Badan sehat. Yang kedua apa Pak? Punya makanan 1 hari. Apa yang ketiga? Nah, apalah sedikit-sedikitnya aja. Ayolah masuk sedikitnya. Apa yang pertama tadi? Ulang lagi. Yang pertama tadi badan sehat. Yang kedua makanan 1 hari. Yang ketiga apa tidak? Yang ketiga dulu tidak bikin dosa. Yang keempat tidak bikin dosa. Yang ketiga apa tadi Pak? Tidak rumah tak kemalingan. Itu sudah bahagia Pak. Bapak kita ini susah untuk bahagia, makanya Bapak berkerut aja kering. Kenapa? Tak mensyukuri sehat. Makanan sudah banyak tapi kepengen 7 keturunan. Sakitlah kepala Bapak mikirin toh. Saya punya kawan Pak, kontrakannya 115. Berapa Pak? Bukan kawan orang di atas saya. Pak, berapa? Banyak, 115 Ustaz. Masya Allah, banyak betul Pak. Seharusnya Ustaz 120 nih Ustaz. Macam mana pula 120? 415 saya aja 1 aja belum punya, ada aja kan? 120 hendaknya Ustaz. Apa sebab? Anak saya 4 Ustaz. Jadi kalau saya mati nanti dibagi sama aja. 30, 120 selesai. Itu kata dia kan. Ternyata saya lihat anak pertama, anak kedua, anak ketiganya Pak tak mau kerja, tak mau sekolah, tak mau tidur kayak kelelawar. Malam bangun, siang tidur, tak berguna, tangannya tak berguna, kakinya tak berguna, otaknya pada badannya sehat. Apa sebab? Orang tua saya kaya, untuk apa saya bersemangat-semangat lagi? Saya ini bisa begini karena orang tua saya miskin Pak. Coba kalau tak kaya orang tua saya Pak, tuh gini. Tidak mau saya menuntut agama, menuntut ilmu lagi, tidak mau saya kerja lagi. Apa sebab? Orang tua saya kaya. Ternyata kalau Bapak manjakan anak Bapak, tangannya tak Pak gunakan, kakinya tak gunakan, kepalanya tak Pak gunakan, nanti tidak jadi orang dia, seperti mayat hidup aja tuh. Makanya Pak, boleh Bapak bahagiakan anak, tapi jangan begitu-begitu betul lah. Anak tuh punya tangan, bilang nak gunakan tanganmu, kakimu gunakan nak, kepalamu gunakan, kamu kan punya juga. Jangan Bapak support semua ya. Apa ya? Dah ya. Yang keempat itu jangan bikin dosa. Jadi terasa itu ada di bulan Ramadan. Itu yang hilang sama kita. Pak, saya tak tahu nih, apakah Bapak masih merasakan kemanisan iman lagi setelah ini atau tak? Allah kalau dah lewat Ramadan, Allah di belakang. Berteman-teman kurang. Habis itu bikin dosa banyak. Harusnya setelah Ramadan pengajiannya amar ma'ruf nahi mungkar, itu aja kerjaan Pak ya. Udahlah Pak, capek betul. Udah ya Pak ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terus Ustaz Azmi doa Azmi saya terlalu banyak. Tolong. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, kita tutup acara kita pada hari ini yaitu dengan baca doa, bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan, agendakan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا وترحمنا وتب علينا وتقضي حوائجنا وحوائج المسلمين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم سهل أمورنا وأمور المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم أهلك اليهود الملاعين. اللهم أهلك اليهود الملاعين. اللهم إنهم مفسدون في الأرض. اللهم أهلك اليهود فإنهم لا يعجزونك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Silakan Bapak-bapak. Terima kasih kepada guru-guru kita yang telah memberikan pencerahan yang sangat bagus sekali hari ini. Silakan Bapak-bapak yang akan menikmati makanan di luar. Oh ya, maaf, kita musafahah dulu, boleh? Salamannya tapi ala COVID ya. Terus kemudian foto bersama, karena Pak Warno katanya sudah menyiapkan ini ya, foto bersama sama para ustadz-ustadz kita ya. Itu mau suruk dulu ya, silakan suruk dulu. Setelah itu kita salaman, silakan. Itu saja, terima kasih kepada para jamaah ya. Dengan halal bihalal ini sekaligus kita Masjid Jabal Rahmah membuka kembali pengajian rutin. Mulai minggu depan kita akan pengajian bulan rutin dan juga pengajian-pengajian yang lainnya, tahsin Quran itu sudah mulai lagi di minggu depan. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.